Kejadian ini terjadi sudah cukup lama sebenarnya. Aku lupa tepatnya kapan. Yang jelas masih teringat di pikiranku adalah kejadian yang selalu membuat bulu kuduku berdiri merinding jika aku mengingatnya. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku baru bisa pulang dari kampus. Karena sebelumnya harus menghadiri acara pelantikan ketua himpunan yang baru. Jalanan yang kosong malam itu membuat perjalananku lancar. Hingga sampailah aku ke jalan menuju area komplek rumahku yang berada di daerah Sarijadi. Ketika masuk ke dalam gerbang komplek, loh, kok semuanya gelap ya? Tak ada satupun cahaya lampu jalan yang menyala. Sangat gelap. Satu-satunya cahaya yang malam itu membantuku hanyalah cahaya dari lampu motor. Tidak biasanya seperti ini. Pos satpam depan yang biasa terlihat berjaga, kulihat saat itu kosong dan gelap. Di jalan itu aku tidak melihat satu orang pun. Dan tak lama rintik hujan mulai turun, membuatku harus bergegas sampai ke rumah. Akhirnya begitu sampai di rumah, hujan turun dengan deras. Rumahku pun dalam keadaan yang gelap. Ya, sudah bisa terlihat mungkin sedang mati lampu di komplek ini. Aku masuk ke rumah, dan kebetulan saat itu orang tuaku sedang berada di luar kota. Dan di rumah berarti hanya ada adikku saja. Seharusnya dia ada di rumah dan mungkin sedang berada di kamar sekarang. Heran, rumah mati lampu, dia nggak nyalain lilin, dibiarkan gelap seperti ini. Aku menyalakan flash dari handphoneku untuk membantu penerangan di malam itu, sambil mencari-cari lilin. Aku buka laci lemari, beranjak ke dapur. Di mana ya disimpannya lilin? Ditambah saat itu baterai handphoneku tinggal 10% lagi. Dari lantai bawah aku berteriak ke lantai 2. Maksudnya kepada adikku. Dek, Dek tahu nggak lilin taruh di mana, Dek? Gak jawab lagi. Udah tidur kali ya. Aku pun beranjak ke lantai 2 menuju kamarku. Belum sempat sampai ke lantai 2, masih berada di tangga, langkahku terhenti ketika ada yang mengetuk pintu rumah. Mungkin satpam komplek kali ya. Ia mau memberikan info bahwa sedang terjadi pemadaman. Aku langsung beranjak ke depan pintu dan membuka pintu rumahku. Dan ketika aku buka pintunya, kok nggak ada siapa-siapa? Gelap, ditambah hujan deras sedang turun. Salah dengar kali ya?
dingin dari hujan yang besar itu mulai menusuk, membuatku buru-buru menutup pintu depan dan kembali masuk ke dalam. Setelah aku kunci pintunya, aku kembali menaiki tangga menuju lantai 2. Sampai di dekat tangga ada satu ruangan, dan itu kamar mandi. Dan ketika aku lewati kamar mandi, ku dengar sepertinya di dalam kamar mandi itu ada orang. Orang sedang mandi. Ya, siapa lagi kalau bukan adikku? Malam-malam hujan mandi. Ngapain sih? Kontan aku mengetuk kamar mandinya. Dek, ngapain sih mandi malam-malam gini? Ntar masuk angin loh. Lagi hujan juga. Suara air di kamar mandi itu sepertinya menyarukan suaraku. Ditambah suara derasnya hujan membuat adikku tidak merespon dari dalam kamar mandi. Aku pun menunggu sampai dia selesai mengguyur badannya. Nah, ketika sudah tidak ada suara lagi di dalam kamar mandi, aku kembali bertanya pada adikku yang ada di dalam kamar mandi itu. Dek, udah mandinya? Dan terdengar suara ketukan dari dalam kamar mandi, menandakan ya ada orang dalam kamar mandi itu. Dan ya ternyata adikku memang di dalam sana. Ya udah, kakak ke kamar ya. Mandi kok malam-malam gini, masuk angin loh. Ketika aku membalikan badan menuju ke kamarku, terdengarlah suara pintu kamar mandi itu terbuka di belakangku. Kontan aku langsung menengok ke arah pintu itu. Pintu mulai terbuka perlahan, dan kamar mandi jelas dalam keadaan gelap karena mati lampu. Ketika aku perhatikan dengan seksama, astaga, di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Bulu kuduku langsung berdiri seketika itu juga. Langsung aku meninggalkan kamar mandi dan menuju ke kamarku. Ketika ku lewat kamar adikku, ku lihat pintunya terbuka sedikit. Meski gelap saat itu, aku bisa lihat ada yang sedang duduk di atas kasur. Lalu aku membuka pintu kamar adikku dan menghampirinya. Dek, kamu dari tadi di sini? Tanyaku sambil membuka pintu kamarnya. Ketika aku coba sorot dengan cahaya handphone, adikku sedang tertidur, tidak sedang terduduk. Ntar, perasaan tadi sekilas dia lagi duduk deh di atas kasur. Kok tidur sekarang? Perasaanku mulai campur aduk saat itu. Sudahlah, aku lalu kembali ke
kamarku hendak menutup pintu kamarku. Sampai di kamar, baru saja aku duduk di atas tempat tidur, ku dengar ada suara langkah kaki berlarian di lorong lantai 2. Iya, dia berlari seakan bolak-balik di lantai 2. Karena lantai 2 rumahku itu kayu, jadi terdengar sangat jelas denyut kayu yang diinjak berlarian. Jujur saat itu aku sudah mulai berpikir yang aneh-aneh. Adikku bukan ya? Gak mungkin sih dia lari-lari kayak gini. Sampai tiba-tiba saja suara berlarian di lorong kali ini disertai dengan suara tawa seorang perempuan. Suaranya aneh dan menyeramkan, seperti melesat-lesat, hilang, muncul lagi, dan terus seperti itu. Aku yang mulai ketakutan kini mulai membaca doa. Namun suara tawanya membuatku susah berkonsentrasi. Ingin rasanya aku keluar dari rumah, namun apa daya aku di lantai 2 dan entah apa yang terjadi jika aku membuka pintu dan apa yang akan kulihat di balik pintu kamarku itu. Pikiranku kacau campur aduk. Aku pun mengambil handphone dan mencoba menelpon adikku. Ayo dong, angkat. Bangun deh, angkat deh. Duh, kenapa gak diangkat sih? Kebok banget tidurnya. Dek, angkat dek. Telepon adikku tidak diangkat, hanya terus berdering, tersambung, tapi dia tidak mengangkatnya. Sampai tiba-tiba pintu kamarku digedor sangat kencang. Dan tiba-tiba semuanya senyap. Yang ku dengar kini hanya suara derasnya air hujan dari luar. Mungkin makhluk itu sudah hilang. Ketika itu handphoneku sempat terjatuh karena aku tersentak kaget. Perlahan di dalam gelap itu tanganku mulai meraba-raba lantai untuk mencari handphoneku. Mana sih ini? Kondisinya saat itu sangat gelap. Mana ya? Aduh, jangan-jangan handphonenya mati lagi karena habis baterai. Aduh, mana ya? Tanganku mulai meraba lantai
mencari handphone sampai aku menyentuh sesuatu, dan yang jelas itu bukan handphoneku. Aku memegang sesuatu yang bertekstur kasar, seperti sapu ijuk, keras dan agak tajam menusuk dengan jumlah yang sangat banyak. Ini seperti rambut dan sangat kasar. Dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan tepat berada di sebelahku. Dan kali ini di dalam kegelapan mewujud sesosok perempuan serba putih, terlihat seperti asap, dan terlihat juga bentuk wajah dengan mulut menganga tepat berada di sebelahku. Seketika badanku terasa lemas dan aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika terbangun, aku terbangun dengan posisi tertidur di lantai. Ketika aku bangun, listrik sudah menyala. Aku buru-buru mengambil handphoneku yang tergeletak di lantai, dan benar saja, handphoneku dalam keadaan mati total. Aku pun langsung cas handphoneku. Aku keluar kamar, berjalan ke bawah, dan kulihat ada orang tua aku juga adikku. Mereka sedang bersiap sarapan. Aku ceritakan kejadian malam itu pada keluargaku. Namun tidak ada yang percaya omonganku. Aku bilang, semalam mati lampu, hujan deras. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Bahkan adikku tidur sangat pulas. Mereka bilang aku hanya bermimpi. Aku coba meyakinkan semuanya, namun tidak ada yang percaya. Malam itu, adikku bilang dia sedang tidak ada di rumah. Ketika aku mencoba meneleponnya, namun pesan itu tidak pernah aku baca karena handphoneku mati. Berarti semalam aku memang benar-benar sendirian berada di rumah itu. Entahlah. Dan aku pun tidak peduli jika mereka mempercaya atau tidak. Tapi aku mengalaminya sendiri. Aku pernah mendengar jika hujan sedang turun sangat deras dan lebat, mereka bisa jadi berteduh ke rumah kita. Sialnya mungkin malam itu sosok perempuan itu yang mampir ke rumahku dan melihatku sedang sendirian. Mereka menjahiliku dengan caranya mereka sendiri. Namaku Ina. Cerita ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sekolahku di salah satu SMK pariwisata di kota. Waktu itu, sekolahku akan mengadakan acara pensi. Sebelum mengadakan event pensi, seperti biasa, pasti diadakan rapat kepengurusan OSIS.
untuk membuat rencana agar acara dapat berjalan dengan baik. Rapat pertama pun dimulai. Aku dan teman-teman pengurus lain sudah siap berada di ruang OSIS. Karena aku ditunjuk untuk menjadi ketua pelaksana acara saat itu. Maka akulah yang memimpin acara rapat ini. Rapat berjalan dengan biasanya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Selesai rapat, aku dan salah satu temanku, Ninda, segera bersiap untuk pulang. Karena rumah kita searah, jadi kami memutuskan untuk pulang bersama. Sebelum pulang, Ninda meminta izin ke toilet sebentar. Aku pun menunggunya di dalam ruang OSIS sambil memainkan handphoneku. Hingga saat aku menunggu, aku mendengar suara gaduh di dalam ruang OSIS. Hah? Siapa sih? Penasaran, aku pun melihat ke dalam ruangan itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Aku membalikkan badanku, dan ketika baru saja aku berbalik, sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu. Mataku menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS yang tidak terlalu besar. Semuanya terlihat. Dan jelas, tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal aku mendengar ada suara orang berteriak. Aku mundur perlahan-lahan hingga langkahku terhenti ketika, ya Tuhan, aku merasakan ada seseorang di belakangku dan semua tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Ketika aku berbalik, lo Nin, ngagetin aja. Ternyata itu Ninda. Dia bertanya, aku kenapa seperti ketakutan? Aku pun tidak menceritakan yang terjadi dan langsung bergegas mengajak dia pulang. Keesokan harinya, rapat kedua pun dimulai. Karena 2 hari lagi acara pensi akan digelar. Di tengah rapat, aku meminta izin ke toilet untuk buang air kecil. Aku berjalan sendiri melewati lorong sekolah menuju toilet. Tapi entah kenapa, sore itu sekolahku terasa sangat sepi. Kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan tak sengaja, aku berpapasan dengan Ardi, temanku. Ardi bertanya,
Aku mau kemana? Aku pun menjawabnya dan meminta dia untuk mengantarkanku ke toilet. Ya, pikirku untuk menemani di jalan menuju toilet karena keadaan sekolahku sangat sepi. Agak sedikit horor sih. Sesampainya di toilet, Ardi menungguku di luar. Aku masuk ke dalam toilet. Ada 3 bilik di toilet WC itu. Salah satunya tertutup tidak rapat. Udaranya cukup dingin sore itu, membuatku beser. Setelah selesai buang air kecil, begitu aku keluar dari bilik toiletku itu, aku mendengar suara seorang wanita. Tapi kini ku dengar suara itu tepat di samping toiletku. Suaranya terdengar seperti merintih menangis kesakitan. Aku pun terdiam sejenak dan mulai berpikir. Siapa ya? Perasaan teman-teman cewekku masih berada di ruang rapat. Tak mau memikirkan yang tidak-tidak, aku pun segera keluar dari toilet dan berusaha menghiraukannya. Hingga ketika aku sudah berada di luar, kulihat temanku Ardi sudah tidak ada. Ardi. Aku mencari dia ke toilet samping di toiletku tadi. Saat aku buka perlahan pintu toilet itu, aku melihat helaian rambut yang berjatuhan di pinggir bak air. Saat aku membuka semua pintunya, aku melihat sosok wanita membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Suara tangisan itu berasal dari suara wanita itu ternyata. Hei, siapa kamu? Ngapain? Kamu kelas 1? Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba saja aku mendengar suara Ardi memanggilku dari luar. Wina? Iya, sebentar. Aku berteriak sambil menengok ke arah luar. Ketika aku kembali berbalik melihat ke arah wanita tadi, astaga, sosok wanita itu sudah tidak ada. Loh, kok bisa? Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Aku memapak kakiku keluar dari WC itu. Ardi nampak bingung melihat wajahku yang pucat ketakutan. Dan dia bertanya, kenapa aku keluar dari toilet cowok? Aku tidak menjawabnya dan segera mengajak Ardi untuk pergi dari toilet. Hari pun berlalu. H-1 pensi pun akan digelar. Karena besok acara akan dimulai, otomatis pengurus OSIS lebih kerja keras untuk mendekor panggung.
memasang tenda, dan lain-lain. Dan pastinya pulang lebih malam. Ya gitu ya. Semua berjalan dengan lancar sampai astaga, di tengah kesibukan menyiapkan acara, kulihat dari kejauhan Ninda temanku menggerakkan tangannya seperti menari-nari. Aku dan teman-temanku sontak kaget melihat Ninda dan segera berlari menghampirinya. Ia terlihat melenggak-lenggokkan badannya, seakan dia pandai sekali menari menggerakkan tubuhnya itu. Kulihat matanya melirik ke kanan dan ke kiri, dan dia melambat ke arahku. Tak lama dari itu, Ninda pun berteriak-teriak dan menunjuk ke arahku. Ninda kesurupan. Teman-temanku langsung memegangi Ninda. Dan kami pun membawanya ke ruang OSIS. Sedangkan yang lain mencari pertolongan ke sekitar. Hingga akhirnya ada Pak Satpam yang menolong Ninda dan coba memberikan doa-doa. Suasana seketika menjadi tak karuan. Dan setelah kejadian itu, satu persatu dari temanku pun mengalami hal yang sama. Bisa dibilang, ini adalah kesurupan massal pertama di sekolahku ini. Aku mencoba untuk bertanya kepada penjaga sekolah dan satpam tentang kejadian ini. Namun, tidak ada yang mau bercerita satupun. Akhirnya, aku mengajak salah satu kakak kelasku yang bisa dibilang bisa berinteraksi dengan hal-hal goib. Aku mengajaknya dan coba berkomunikasi dengan penunggu sekolah ini. Sekitar jam 11 malam, kakak kelasku langsung memulai untuk coba berinteraksi dengan yang ada di sekolahku. Aku mulai merasa merinding dan rasa tak nyaman juga mulai terasa. Hingga tiba-tiba saja kakak kelasku membuka matanya dan melihat ke arahku. Aku pun kaget dan kakak kelasku kini tertawa. Namun yang terdengar bukan suara dia, tapi suara seorang wanita. Suara itu mirip seperti yang aku dengar beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, proses interaksi pun selesai. Aku pun akhirnya diceritakan tentang penyebab kesurupan massal itu. Konon, di sekolahku ini memang ada penunggunya, dan ia seorang wanita. Katanya, sosok itu akan muncul ketika di sekolah akan ada aktivitas yang mengundang massa. Ketika ada aktivitas itu, sosok itu merasa tidak senang dan tidak suka dengan keramaian. Jadi, jangan heran jika sekolahku akan mengadakan acara, pasti akan ada keanehan yang dialami.
Salah satunya kesurupan masal ini. Kejadian yang kualami ini bisa saja menimpa siapapun. Mungkin setelah mendengar pengalaman yang akan diceritakan, kamu akan lebih berpikir ketika kamu sedang berada di sebuah kondisi yang paling buruk menurut kamu. Namaku Rian. Keadaan membuatku harus meninggalkan kuliah karena berbagai faktor. Salah satunya adalah ketika orang tuaku meninggalkanku. Iya, ketika itu ayah sakit keras sehingga berbagai pemasukan dan harta yang kami punya harus dijual untuk biaya pengobatan ayah. Aku sempat bersyukur ketika hal itu pun berhasil dan membuat ayah jauh lebih baik. Akhirnya, setelah cukup lama dirawat, ayah bisa pulang. Ibu yang sehari-hari hanya berwirausaha di rumah, akhirnya bisa cukup lega, tidak khawatir dengan kondisi ayah. Namun takdir berkata lain. Ayah harus pergi, dan kami semua berusaha mengikhlaskannya. Hidup harus tetap berjalan. Tak mau larut berlama-lama dalam kondisi kehilangan, karena aku anak satu-satunya saat itu, dan kondisi ekonomi yang tidak cukup baik membuatku harus mencari penghasilan tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ibu tak setuju aku berhenti kuliah dan memutuskan untuk bekerja dan membantu ibu. Aku pun berpikir seperti itu. Tapi aku kasihan pada ibu yang sudah berumur cukup tua dan sepertinya lebih baik dia istirahat. Singkat cerita, aku mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah tentunya. Sampai aku bertemu teman lamaku. Sebut saja dia Tony.
Tony. Tak sengaja aku bertemu dengannya. Dia bilang dia sekarang sudah sukses jadi pengusaha di bidang kuliner. Bisa kulihat dari setelannya. Wah, necis dan mewah. Dia pun berkata padaku, apakah aku mau ikut ke dalam pekerjaannya. Awalnya aku bilang, ya aku tidak terlalu berbakat soal bisnis kuliner. Namun dia bilang, ini gampang, hanya berjualan sate dan dapat untung yang cukup banyak katanya. Wah, sate. Dan katanya dia tidak perlu modal yang cukup banyak untuk itu. Tapi hanya perlu kemauan dan niat. Aku pun coba mendengarkannya. Dia bilang, jika mau, dia akan coba bantu. Oke, aku coba. Begitu kataku. Obrolan pun larut dan semakin berkembang hingga sampailah di mana aku siap untuk berjualan sate. Dikirimlah sebuah gerobak sate ke rumahku, lengkap dengan segala persediaannya. Kupikir awalnya dagang sate di ruko, ternyata dagang sate keliling. Gerobak sate dorong itu disiapkannya untukku. Tak lama dia menelponku dan bilang, ini satenya jualannya di tempat yang sudah ditentukan ya. Karena di situ banyak pelanggannya dan pasti laku keras. Oke, aku pun diberikan satu titik di mana temanku Tony itu memberikan share location-nya. Tempatnya cukup jauh dan Tony memberiku sebuah syarat. Katanya jualannya hanya boleh di sana, dan jika selama perjalanan ada yang membeli sate, tidak boleh. Agak aneh tapi ya sudahlah. Karena mungkin takutnya ketika sampai di tempat itu satenya sudah habis, sedangkan pelanggannya masih banyak. Ya masuk akal juga sih. Aku pun mengiyakan dan setelah maghrib aku mulai berangkat menuju lokasi. Ketika itu tidak ada pikiran aneh-aneh. Entahlah, seakan-akan aku mengikuti semua ucapan Tony. Perjalananku mendorong gerobak itu cukup jauh. Aku berjalan sambil lihat maps di handphoneku. Beberapa tusuk sate, mungkin ratusan tusuk sate kulihat sudah tersedia di gerobak. Aku berjalan, kini mulai masuk ke satu tempat yang cukup gelap. Beneran gak sih?
Tapi secara titik sih tidak jauh. Dan sampailah aku di sebuah komplek yang cukup bagus ketika itu. Dari jalan yang sepi dan gelap, tiba-tiba ada sebuah komplek yang cukup terang. Bahkan rumahnya bagus-bagus. Aku mulai masuk ke komplek itu. Dan selayaknya penjual sate, aku pun mulai berteriak mendagangkan sateku itu. Sate. Sambil membunyikan gemerincing seperti lonceng-lonceng kecil yang kugoyang-goyangkan sambil terus mendorong. Sate. Dan tak lama kemudian ada yang memanggil. Terlihat ada sebuah rumah yang membuka pintu dan keluar seorang perempuan terlihat bersih dan cantik. Dia pun mulai membeli sateku. Dia bilang minta 20 tusuk sate. Baik. Aku pun mulai meladangi pembeli itu. Dan tak lama beberapa orang keluar dari rumah dan mendatangiku. Ada yang pesan 50 tusuk, ada yang pesan 30, 20, dan minta diantarkan nanti ke rumah jika sudah selesai. Mereka tidak bertanya sate ayam atau kambing atau apapun, karena aku pun sebenarnya mungkin hanya menjual satu macam sate. Sepertinya sih sate ayam ini. Tapi mereka tidak membeli lontong atau nasi, hanya satenya saja. Dan mereka langsung membayarku dengan uang pecahan besar. Dan katanya tidak perlu kembalian, ambil saja. Begitu kata mereka sambil tersenyum. Warga komplek itu terlihat ramah satu sama lainnya. Sambil menunggu sate, mereka ada yang sedang ngobrol dan ada yang kembali ke rumahnya. Ini baru satu hari, kuhitung, wah, ini udah hampir 2 juta nih. Gini doang. Serius nih Tony. Sambil menunggu sate matang, aku sempat mencoba menelepon Tony. Namun sayangnya sinyal tidak bagus di sana. Aku WhatsApp pun tidak terkirim. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing berteriak padaku. Suaranya ku kenal. Berteriak bilang, Rian,
Rian, istighfar. Rian, pulang, pergi. Suara itu terus terdengar. Aku melihat kiri kanan, tapi sepertinya tidak ada yang berteriak padaku seperti itu. Itu suara ayahku. Pergi Rian, pulang, istighfar. Terus berkata seperti itu ya. Itu suara ayahku. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Seakan-akan menyadari sesuatu, aku pun meninggalkan gerobakku dan berjalan keluar dari gerbang komplek. Orang-orang yang memesan sateku itu berkata, "Mau kemana? Selesaikan pesanan sate saya." Berteriak-teriak seperti itu. Mereka seakan marah dan menunjuk-nunjukku. Buru-buru aku lari keluar dari gerbang komplek karena mendengar suara ayahku. Ketika sampai di luar gerbang komplek dan ketika kubalikan badanku, astaga, komplek yang tadi kulihat seakan lenyap di telan bumi, hilang, dan kini kondisinya sangat gelap. Dan ini tempat pemakaman umum. Iya, tempat pemakaman umum ini tidak asing bagiku karena ayah dikuburkan di sini. Kenapa jadi kuburan semua? Perasaan tadi. Buru-buru aku langsung lari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, sampai di rumah, aku berusaha menelepon dan chat Tony, namun nomornya tidak aktif. Dan sepertinya aku pun tidak bisa menghubungi Tony. Ibuku lantas bertanya padaku, kenapa? Aku mulai menceritakan apa yang aku alami. Memang tanpa sepengetahuan ibu aku melakukan ini. Ibu menangis ketika mendengar ayah berteriak padaku, berusaha menyelamatkanku mungkin. Tak lama kebetulan omku mampir dan melihat ibu sedang menangis. Dia bertanya kenapa dan aku pun menceritakannya. Omku bilang, hati-hati, kamu bisa dijadikan tumbal. Mungkin yang dijual itu adalah sate gagak yang memang diperuntukkan untuk sosok-sosok seperti itu. Nantinya mungkin kita akan mendapatkan uang yang banyak, namun oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kita akan dijadikan korbannya. Temanku itu sudah menjebakku karena mungkin aku tidak berhasil, atau entahlah.
langsung bertobat. Dan temanku itu pun tak bisa dihubungi lagi. Dan sekarang entah kemana. Aku tidak mau berhubungan lagi dengannya. Sebuah pengalaman